Dari awal main ikan sampai sekarang, hajab mulu kita kena ya. Buset dah. Ya sesekali yang jackpot begini apa ya kan? Sila menikmati dapat yang enak-enak di sini yang tak terduga punya ya kan? Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Hari ini gue mau membahas mengenai Megatank gue, Jam Tank mendapatkan sebuah jackpot dan juga bisa dibilang uang kaget lah ya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu gue mengira terjadi sesuatu yang buruk menimpa terhadap gue, tapi ternyata nasib berkata lain. Jadi sembari kita mengerjakan progres Megatank fiberglass yang kita punya, jadi aku sembari ngobrolin dulu deh ya, sembari ngomongin jackpot apa yang memang kita dapat di Jam Tank ini. Namanya rezeki kita nggak bisa duga-duga. Nah jadi itu kalau teman-teman ikutin konten gua sebelumnya, yang gua update mengenai mana nih, nah Barramundi teman-teman. Udah galak kali Barramundinya di sini. Nah gua mau ngupdate tentang Barramundi ini. Banyak banget respon dari teman-teman. Habis itu penonton Jam Vlog, ada yang responnya ibah kayak, aduh kasihan banget sih lu gitu kan, hobi. Habis itu ada aja gitu ya kan, ada yang kayak begitu. Ada juga yang ngenyek, tau ngenyek nggak tuh? Yang kayak, wih seneng banget gue kalau misalkan ini jadi normal gitu ya kan. Ada yang kayak begitu, gue tahu. Dan gue merasa di komentarnya banyak lah. Nah ini munculin semua komentarnya. Habis itu ada yang membandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Ikan Bang Gio nggak begitu. Ya, gue beli barang sama Marcel aja nggak begitu. Nggak usah dibandingkan sama yang wave-nya jarang, wave atau waktu masuknya yang berbeda. Yang waktu yang samaan aja masuknya nggak begini, ya kan? Nah, akhirnya gue pun dihubungi dan dikontak oleh importirnya, Longhu. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ini gue ambil dari Longhu, ikan Barramundinya. Jadi gue kirimkan video lebih detail tentang Barramundi, dan juga dia melihat, awalnya dia tertrigger dari konten gue sebelumnya. Tertrigger konten gue sebelumnya, dia melihat, kayaknya ini bukan luka. Habis itu gue kirimin video langsungnya ke pribadi lewat Instagramnya, gue kirim langsung. Tunggu deh, dia bilang, ini kayaknya bukan. Ini bukan sebuah luka. Kan gimana dia bilang luka, nutup jadi hitam dulu, habis itu baru balik lagi jadi golden. Ada yang seperti itu, tapi ciri-ciri dan karakternya itu berbeda menurut Ko Chris Dennis dari Longhu selaku importir. Nah jadi beliau banyak memberikan gua sebuah apa ya dibilang ya, pandangan-pandangan mengenai kaitannya apa yang kejadian yang gua alami. Jadi memang nggak banyak orang-orang yang sudah memelihara. Yang kita tahu memang ada beberapa, yang kita belum tahu juga ada beberapa sudah memiliki dan memelihara Golden Barramundi albino. Jadi ketika terjadi hal seperti ini di Indonesia, ya mau nanya siapa? Banyak kan seller-seller yang jual ini pun cuman mengikuti tren, wah Barramundi albino. Cuman nggak banyak seller yang paham betul tentang apa yang terjadi terhadap perubahan dari si Barramundi. Singkat cerita, jadi itu kata Ko Chris Dennis, nanti gue munculkan juga chattingnya gue, bahwa yang terjadi terhadap Barramundi albino gue ini adalah sebuah mutasi, di mana itu biasa terjadi pada gen-gen albino. Jadi ada beberapa tingkatan mutasi. Nah, mutasi yang gue alami ini adalah mutasi tingkat kedua, apa yang biasa disebutnya, ada yang bilang pied, ada yang bilang tiger, segala macamnya itu. Nah ini, tapi ada mutasi yang paling tinggi adalah di mana menjadi putih. Jadi ada orange, ada putihnya. Itu mutasi paling tinggi. Nah jadi, Ko Chris menjelaskan bahwa kepada gua, kalau memang mau, nanti gua tuker aja. Selaku seller pasti langsung bertanggung jawab banget, selaku importir langsung bertanggung jawab. Tapi nggak hanya sekedar tuker. Kalau gua nggak kasih tahu lu informasi tentang ini, kedepannya lu tahu informasi ini dari orang lain, pasti menurut dia telah mengenyek gue, mencari kesempatan dalam kesempitan atas ketidaktahuan yang gue punya. Nah, jadi Ko Chris memberikan penjelasan bahwa gue beli sama farm atau apalah di Australia itu, atau gue dapat ikan ini sebelumnya juga pernah dapat kejadian hal sama seperti ini.
menjadi menghitam, menjadi hitam. Kemudian pada saat dia udah minta tolong dikirim dari farm itu, diangkat dari kolam, tadi semuanya golden. Begitu menghitam, pemiliknya atau breedernya tidak mau untuk menjual yang hitam itu, digantikan, disuruh pilih yang lain. Bahkan sampai digantikan dengan Barramundi albino yang short body. Jadi menurut singkat cerita lah ya, singkat cerita bahwa memang nilainya jauh lebih tinggi ketimbang yang golden biasa. Gitu, teman-teman. Yang golden aja hanya ada beberapa di Indonesia. Kalau untuk yang ini, katanya, dia pastikan kalau terjadi mutasi di farmnya dia, tidak akan bisa keluar dari farmnya. Karena memang dia mau cari genetikanya. Tapi udah terlanjur di sini, ya katanya berarti rezeki. Dan berharap jangan kembali lagi menjadi golden. Kalau dia tetap bisa menjadi hitam begitu, wah rezeki kita. Di Indonesia ada yang seperti itu gitu kan. Nah tapi kok Chris Longku juga tetap bersikuku bilang kalau mau ganti nanti gua ada masuk lagi. Nanti lo bisa pilih lah langsung segala macam gitu-gitu. Cuman ya gue juga nggak enak, udah dikasih edukasi dan segala macamnya itu, gue tetap memutuskan ya nggak apa-apa, gue keep ini ya karena udah tahu jadi lebih mahal. Ya ada rezeki di balik celaan para penonton di sebelumnya yang pada komen-komen itu, ya jadi balik normal, ya Barramundi biasa, ya ininya itu, ya nggak apa-apa dicela dulu. Ternyata begitu tahu kabarnya ini hati gue sama berbunga-bunga. Ya kali masa dari awal main ikan sampai sekarang hajab mulu kita kena ya, buset dah. Ya sesekali yang jackpot begini apa ya kan? Masa kenanya yang suwe-suwe mulu ya kan? Sesekali dapat yang jackpot begini ya kan, kita juga senang gitu-gitu ya kan. Nah, cuman banyak banget jadi pertanyaan gua dan gua menjadi menggali lebih dalam karena kebetulan dulu gua pelihara koki dan koi. Karena memang kalau kita lihat sisiknya nih teman-teman, sisiknya itu kecil, agak rapat-rapat kayak seperti ikan mas, koi, habis itu koki, kayak sisi-sisi yang kecil-kecil gitu beda dengan sisi-sisi arwana, sisi-sisi seperti ini kan beda gitu ya. Aku menggali, aku mencoba dulu kan aku pernah pelihara koi dan koki dan juga aku sedikit lah mendalami, kita sharing ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang tahu teori atau kajiannya lebih dalam boleh tulis di kolom komentar, supaya aku bisa saling belajar ataupun teman-teman lain juga bisa saling belajar. Jadi walaupun tidak terjadi terhadap Barramundi aja, mana tahu bisa terjadi ke yang lain. Sama seperti kerapuku. Dulu kan aku beli kerapu itu dua. Yang satu pahit, yang satu agak kotor, ya kan? Yang agak kotor malah jadi putih banget mutasinya. Yang pahit malah jadi normal. Nah kan kita nggak ada yang tahu, gitu kan? Nah ini aku lagi mencoba mendalami dan coba sharing sama teman-teman, kalau ada yang lebih tahu ya koreksi ya. Nah, dulu aku pelihara koi dan koki. Ketika ada koki kita yang tidak ada gen-gen hitamnya, tidak ada pattern-pattern dari hitamnya dari awal kelahiran sampai dia besar, tadinya RW tiba-tiba jadi RWB gitu kan. Red, white, black maksudnya, RWB ya kan. Aku dulu belajar bahwa kalau RW tiba-tiba ada hitamnya, itu terjadi karena adanya sebuah reaksi kimia ya. Reaksi kimia lah kita bisa bilang ya. Amonia itu bagian dari kimia lah ya, kimiawi ya. Adanya terjadi kimia, reaksi kimia yang membakar sisik dari ikannya sehingga menghitam. Jadi sisik mati hitungannya ya. Bisa jadi gitu ya kan. Tapi kalau di sini aku menggabung-gabungkan Barramundi kena amonia, ya doh. Yang paling terpapar dan paling beresiko adalah pari. Kemudian kalau dilihat sisik yang kurang lebih sama dengan Barramundi, ada lagi grass carp. Grass carp, oke, tidak menghitam, tidak terbakar ya kan. Face. Cuman sekarang aku jadi ada satu timbul pertanyaan dari kemarin aku begitu tahu permasalahan ini. Ini mutasi dengan adaptasi itu apa bedanya? Ya enggak? Ayo. Nah, kalau teman-teman menurut teman-teman gimana? Mutasi dan adaptasi. Ketika memang kita taruh pibas kita, peacock bass kita taruh di background putih, dia akan beradaptasi menjadi tidak begitu cerah. Dia akan memudar, warna tidak strong. Itu bagian dari adaptasi. Adaptasi lingkungan berarti kan? Adaptasi tank. Jadi warnanya enggak begitu mencolok. Nah, apakah adaptasi itu bisa disebut dengan mutasi? Ya dah? Apakah mutasi bisa disebut dengan adaptasi? Iya kan? Jadi saya juga jadi bingung. Semakin tahu semakin bingung. Semakin cari tahu semakin bingung. Lebih baik gak usah tahu. Iya kan? Ya makanya itu. Karena
Kalau kita kalau banyak contoh-contoh seperti adaptasi-adaptasi lainnya, kalau di hewan-hewan lain banyak banget contoh-contohnya. Cuman kita berbicara mengenai ikan aja lah ya. Apakah mutasi itu bersifat permanen? Kalau bersifat permanen, ada pleko yang sampai 3 phase mutasinya. Kalau 3 kali berarti nggak permanen, bro. Bongkar pasang ini. Kemudian, kalau mutasi itu dibilangnya bersifat permanen, banyak ikan-ikan yang bermutasi dari kayak siklit aja dah. Siklit dari kecil sampai besar juga bermutasi kan di warnanya. Kemudian hampir semua ikan bermutasi warna, gitu kan. Apakah mutasi bisa dibilang permanen? Kalau adaptasi tidak permanen, sifatnya hanya sementara, aku juga bingung. Ini bagian dari adaptasi atau mutasi? Aku juga bingung. Teman-teman tolong tulis kolom komentar. Kalau ada yang lebih paham, kalau teman-teman ada tahu yang orang lebih oke untuk bisa kita cari pembelajaran dan untuk mengidentifikasi mutasi dengan adaptasi, kita identifikasi. Susah banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang gue mau sampaikan, bahwa ini dapat jackpot. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman lihat, begitu dia menghitamkan dirinya, aku belakangan tuh banyak banget untuk nongkrong di sini, untuk melihat secara detail perkembangan yang terjadi terhadap barramundi. Nah, kalau konten kemarin juga teman-teman lihat aku masukkan ikan Phoenix Barb, keluarga Maser, itu menjadi salah satu hantaman, menjadi salah satu bulian dari barramundi. Jadi itu di sini tuh udah banyak banget yang dibully sama barramundi. Yang tidak bisa dibully sama barramundi hanya arwana dan payara. Makanya itu, ini yang membuat tank kita jadi banyak. Ini yang membuat tank kita menjadi tidak terstruktur dan tidak terrekondisi. Makanya itu, kalau teman-teman banyak bilang, cobalah dirapikan, masa tank sampai gitu banyak. Buat satu tapi mewah. Siapa yang nggak mau satu tapi mewah? Siapa yang nggak tahu mewah? Tapi kan kita juga tahu bersama mewah itu butuh duit. Nggak cuma ngomong. Kalau masalah tahu bagus, semua juga tahu yang bagus yang mana. Iya kan? Cuman di sini bukan masalah itu sih teman-teman. Karena memang kemauan dan keinginanku banyak. Misalkan nih, kayak kemarin, aku dapat Maser. Dibully habis tuh sama si barramundi. Akhirnya kan, aku nggak bisa menggabungkan Maserku di sini. Akhirnya harus mencari atau membuat satu tempat yang baru kembali untuk Maser, gitu kan. Begitu kita keracunan Maser, berarti kita harus ada space yang besar lagi untuk membangun tank Maser. Aku sudah tahu itu tidak bisa digabung dengan apa, nggak mungkin kita paksa gabung. Ya kan? Nggak mungkin kita paksa masukkan gitu kan. Makanya kayak jam tank ini aku rasa sudah nggak bisa lagi aku tambahkan apapun. Begitu barramundi masuk, ikan apapun yang lain yang masuk pasti akan dihajar sama barramundi. Kecuali ikan yang sudah ada sebelum barramundi masuk. Kalau teman-teman bilang, lah ini ada kecil, Hermia stormy. Kemudian ini ada si grass carp kecil. Kok nggak dihajar sama barramundi? Nah itu yang tadi kita bilang. Jadi dia masuknya belakangan. Jadi begitu ada ikan lain yang baru masuk, tam! Halo, gitu kan. Belum sempat beradaptasi, masih buang lendir. Wah, dihabisin semua lendir sama dia. Jadi memang dia mau usaha lendir kayak di dalam. Dia nggak ngerti. Jadi akhirnya mungkin jam tank akan seperti ini. Tidak bisa ditambahkan, mungkin dikurangi bisa. Lagi ada beberapa ikan yang mau aku kurangi. Kalau memang teman-teman lihat nanti ke depannya ada yang berkurang, nanti memang mungkin aku ada mau kurangi. Cuman kayak mau barter lah. Kalau buat dijual kayaknya nanti nggak bisa ketemu lagi. Kayaknya kita kan barter aja. Kayak apa dengan apa yang enaknya barter. Tapi jangan ini juga di barter. Baru dapat rezeki udah di barter ya kan. Janganlah. Kasih senang dulu kan baru tadi bilang. Dari awal duka aja kerjanya di sini ya kan. Kasihlah menikmati dapat yang enak-enak di sini yang tak terduga punya ya kan. Nah jadi gitu teman-teman konten kita kali ini tentang golden barramundi albino yang kita punya. Jadi harusnya udah cukup jelas. Jadi jangan menafsir-nafsir. Wah, jadi balik normal. Wah, jadi ini. Wah, jadi ini. Padahal di sini belum banyak yang punya golden barramundi, tapi sudah banyak banget yang bisa mengidentifikasi dan menaksir-naksir. Wah, balik jadi normal. Wah, mutasi jadi biasa gitu ya. Padahal lihat langsung aja belum tentu pernah lihat orangnya. Nah, jadi gitu teman-teman konten kita kali ini. Kalau teman-teman ada yang tahu adaptasi, mutasi, boleh tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa tetap dukung Gemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya makin banyak lagi orang yang nonton Gemvlog. Oke, sahabat Gemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.